Ahli digital forensik membuka rekaman CCTV dalam sidang lanjutan pembunuhan Joshua Huta Barat siang tadi. Namun dalam rekaman CCTV, Sambo tidak menggunakan sarung tangan seperti yang disampaikan oleh keterangan Richard Eliezer sebelumnya. Ahli digital forensik hari ini memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Dalam sidang, saksi ahli memutar rekaman CCTV di hadapan majelis hakim dan seluruh pengunjung sidang. Namun, dalam rekaman, Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat menuju TKP pembunuhan. Hal ini pun menuai keriuhan kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa fakta yang terlihat di dalam rekaman video tidak sesuai dengan keterangan Richard Eliezer yang sebelumnya mengatakan Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan saat datang ke rumah dinas Duren 3. Ahli agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan dan output apa yang kita harapkan nanti bisa kita lihat sama-sama. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah memberikan keterangan ahli bahwa semua proses digital yang kami lakukan sudah berstandar ISO 17025. Selanjutnya atas permintaan dari Yang Mulia dan PH untuk melakukan proses objek zooming. Kami juga sampaikan bahwa zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi kami upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang kami lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hash analysis. Artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang kami terima dari penyidik cyber maupun dari penyidik Bidum. Semua file digital tersebut terintegrasi dan hash analisisnya ada, baik MD5 maupun SHA-1 256. Ini hanyalah proses untuk melakukan objek zooming dan frame per frame jika membutuhkan. Sebelumnya Richard Eliezer dalam kesaksiannya yakin bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan hitam. Eliezer mengungkapkan Sambo telah menyusun upaya pembunuhan sebelum datang ke rumah Duren 3. Mengenai sarung tangan di rekaman CCTV Duren 3 menyisakan tanda tanya. Untuk membahasnya sudah bersama kami pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat. Assalamualaikum, selamat malam Abah. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung di studio Abah. Sama-sama. Abah, apa secara umum yang Abah cermati mengenai keterangan ahli digital forensik hari ini yang dianggap menguntungkan pihak Sambo? Kalau soal menguntungkan apa tidak, orang telematika tidak pernah membahas sampai ke sana. Ya, tetapi kalau orang telematika kita ngelihatnya adalah segala sesuatu itu ada unsur pembuatan sampai unsur kejadian, unsur penghilangan sampai kemudian penganalisaan. Yes. Oke. Sampai ada namanya rekaman itu semuanya karena ada yang dibuat dan kemudian sampai dianalisa kalau ada yang hilang jadi ketahuan. Betul. Ya, nah ini sekarang kalau seorang ahli yang menilai forensik, forensik itu bukan ahli pemeriksa. Oke. Harusnya dia tahu dari mulai keseluruhan cerita dia harus bisa mengetahui. Ya, kalau sekarang yang terjadi adalah mohon maaf kelihatannya hanya tinggal ahli memeriksa dari konten yang sudah diterima. Betul. Kenapa? Mengutarakan pertama langsung aja saya utarakan. Ada sempat diutarakan dia sudah memeriksa dan sekian banyak datanya di CCTV yang adanya dan kemudian dari 50 sekian hanya 3 atau berapa yang dijadikan sama bukti. Yang disampaikan di muka persidangan tadi. Yang dianggap krusial untuk pembuktian kasus ini. Apanya ahli kalau kayak begitu. Sekarang yang namanya semuanya ada rekaman. Dia harus mampu menganalisa keseluruhan. Jangan mengarahkan hasil itu kepada satu fokus aja. Buntut-buntutnya hanya ingin menunjukkan soal pakai sarung tangan atau tidak. Padahal kejadian ini bukan hanya urusan sarung tangan atau tidak. Kerugiannya ini semuanya lengkap. Betul. Kalau dia menerima 50 harus mampu mengutarakan 50 ini kejadiannya berapa buah kejadian apa, berapa buah kejadian apa, kemudian kejadiannya di mana, dan kemudian apa kaitannya yang langsung, apa kaitannya tidak langsung. Oke, kemudian keaslian diutarakan bahwa dia sudah melakukan hash analysis. Hash analysis itu bukan apa-apa, ini hanya suatu data. Kalau original dari penyidik dikirimkan kepada dia, harus ada yang namanya di hash clone. Di waktu di kopinya itu harus dipastikan bahwa data tersebut itu tidak berubah. Jadi dari penyidik sampai ke dia itu tidak mengalami perubahan. Dia menerima data yang asli versi penyidik, bukan data yang asli versi rekaman aslinya. Dia jadi hanya menerima satu belah potongan saja. Sampai di sana mohon maaf ya, Abah. Apa dia punya hak sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan di muka hakim, dia hanya menerima dalam bentuk flash disk saja, bukan di VR-nya dari pihak penyidik Polda Metro Jaya? Kalau dia memang seorang ahli, harusnya bisa mengutarakan harusnya apa yang dia dapat dan seberapa lengkap.
Gitu, jangan dia kemudian jadi kalau segini hanya sekedar menerima. Dia tinggal bilang sama hakim bahwa menerimanya adalah ini saja, dia diterima. Nggak bisa, seorang ahli harus bilang yang namanya lengkap, kelengkapan data untuk pemeriksaan di sini harusnya dapatnya ini. Dari sebuah DVR harusnya ada rengkapan, misalnya dia bisa mengutarakan ada 1 minggu rentang waktu dari rekaman DVR. Betul. Nggak cuma kemudian menerima 1 flash disk kemudian diterima. 1 flash disk itu cuma 1 tera, umpamanya kalau dia memang 1 tera, atau 1 flash disk ukuran berapa nih? Dan kemudian dari 1 flash disk itu ukuran berapa periode waktu yang dia harus bisa dia ungkapkan, harus bisa diutarakan. Tapi kalau dia hanya menerima potongan kemudian dia pasrah terhadap potongan tersebut dan mengutarakan kepada hakim, dia berarti bukan analisa sebagai yang ahlinya, tapi kemudian bagian digital forensik bukan yang untuk ahli mengungkapkan kasus ini. Tujuan dia hanya memastikan bahwa konten ini sekarang benar atau tidak dan kemudian apa yang ditampilkan. Tapi bukan itu yang dibutuhkan sebetulnya, adalah orang yang bisa membantu untuk bagi pengadilan untuk merangkai semua. Saya utarakan selalu 4R di mana-mana. Ya, dari mulai rentang waktunya ketahuan jelas, kemudian reka kejadiannya ketahuan jelas, kemudian kita bisa merangkaikan dari rekaman yang ada, dan akhirnya kita melakukan runut dari masing-masing bukti yang ada. Menarik sekali. Soal runut itu kan akan bisa digambarkan ketika segala petunjuk, apalagi CCTV itu dirasa lengkap. Namun kan ini kan yang jelas ini tidak lengkap. Lantai 2, lantai 3 tidak ada. Bahkan Barada Richard Eliezer sampai menyebutkan istilah tercecer. Ini menarik. Apa mungkin CCTV itu tercecer? Nah gini, sekarang kalau CCTV tercecer, ada satu bukti yang namanya DVR. DVR itu adalah suatu sentra. Ya, mau DVR maupun NVR itu ada satu sentra di mana di dalamnya ada hard disk untuk penyimpanan. Sentra ini menerima konten dari berbagai kamera masuk pada satu tempat hard disk yang sama. Nah, dengan demikian rekaman-rekaman dari semuanya masuk ke situ, kemudian kalau diberikan, diungkapkan semuanya, rekaman di berbagai kamera bisa menjadikan suatu cerita. Tetapi kalau ini kemudian hanya diceritakan dapat potongan hanya yang di lantai sekian, nanti ada lagi sekian. Emang lantai lain yang pakai DVR apa? Emang satu rumah ada punya berapa DVR? Satu DVR bisa sampai mungkin kalau formatnya 4x4, 2x2 jadi 4, 9x9, 3x3 jadi 9 atau 16 gitu, 4x4. Itu semuanya rekaman tetap dalam satu hard disk. Tinggal seberapa tinggi resolusinya dan kemudian seberapa panjang rentang waktu yang bisa direkam. Itu bisa ketahuan seberapa banyak datanya. Nah, dia harus bisa mengungkapkan di situ. Jadi dari rentang segini harusnya yang mulia berarti di sini bisa terjadi ceritanya gini. Tetapi ini kurang lengkap, kalau di sini bisa aja kejadian kemungkinannya di situ. Ahli itu begitu. Jadi sifatnya tidak informatif, tapi sifatnya juga analytical begitu ya. Mengenai apa yang ditemukan, dipelajari, kemudian ini menjadi runut sesuai dengan apa yang disampaikan di muka persidangan untuk membuktikan fakta-fakta persidangan. Iya, jadi dia menganalitika di sini dalam arti dia mengutarakan apa yang seharusnya bisa terekam dari DVR ini, apa yang harusnya bisa diungkapkan dari berapa titik apa yang bisa kejadian, sehingga dia kemudian bisa bilang Mbak Hakim ini dari semua sekian, tapi yang lainnya ini nggak jelas, ini nggak ada. Gitu. Tapi yang jelas dengan kehadiran ahli pada hari ini, yang terungkap itu apa yang tidak diketahui, itu yang jelas. Di lantai 2, lantai 3, di mana posisi penembak Brigadir Joshua dalam rekaman CCTV yang jelas tidak ada digambarkan. Kemudian juga siapa pelaku penembakan. Dan ini kan masih misterius kan. Kalau versi Sambo, Eliezer yang menembak. Kemudian versi Eliezer yang jelas Sambo yang melakukan penembakan juga. Dan penembakan yang menjadi misterius adalah penembakan di bagian kepala belakang. Nah, ini menarik nih. Sebagai seorang ahli, apa yang ingin Anda sampaikan? Gini ya, saya sampaikan gini, justru yang di luar situ. Sekarang yang menjadi analisa dan kemudian menjadi alibi dari pengacara maupun dari saksi ahlinya adalah bahwa tidak terlihat ada pakai sarung tangan saat di luar. Betul. Nah kita lihat logikanya gini. Kita seorang rakyat biasa. Kalau naik taksi online sering ya. Betul. Kalau diparkirin di depan, nggak di depan mobil tujuan kita, marah nggak? Marah dong, pengennya pas ya. Betul. Kalau di belakang kita ada mobil-mobil lain, kemudian kehalang sama kita peduli apa enggak? Nggak peduli, yang penting kita turun dulu. Seorang jenderal bintang 2 diantarin seorang berpangkat yang jauh di bawahnya, belasan di bawahnya, kok diparkirinya nggak di depan pintunya, tetapi diparkirnya jauh, kemudian rela jalan kaki ke situ. Padahal di belakangnya nggak terhalang apa-apa, padahal tidak terjadi apa-apa, pun dari sini nggak ada yang perlu keluar, kok ngumpet dulu ke sini. Apa yang ingin Anda katakan? Yang bisa saya sampaikan, ini mendekati sama kamera dulu, sehingga kalau jalan nanti kelihatan aku nggak pakai sarung tangan loh ya. Nanti ini akan diungkapkan sampai jelas. Bisa jadi kayak begitu kan? Karena bagaimana seorang jenderal bisa mau rela ke begitu? Kalau enggak yang ada yang udah mobil mundur kembali. Jadi bisa saja yang disampaikan beda timeline dengan apa yang kita harapkan sesungguhnya. Iya, itu ada suatu rekayasa yang kemungkinan. Nah, seorang ahli harusnya bisa mengecek sampai bahkan kan
gestur seorang ke korban itu seperti apa, tubuhnya di situ, benarkah dia ada korban di situ. Kemudian si pelaku ini waktu jalan, benarkah dia, si ini seperti ini, benar dia. Dari rekaman-rekaman yang lainnya harus bisa dibuktikan itu. Oke, dari yang kita mulai tadi mengenai lebih dari 50 rekaman, kemudian yang ditampilkan hanya 2 sampai 3 rekaman misalnya, Abah, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan sampai pada akhirnya hanya segelintir saja yang ditunjukkan di muka persidangan yang dirasa penting untuk persidangan sebagai seorang ahli misalnya menjelaskan hal itu? Oke, kalau saya nggak, kalau ditanya dulu soalnya telematika saya utarakan nggak pernah membahas yang namanya alibi, motif, modus segala ya. Yes. Tetapi sekarang kira-kira dari sekian banyak rekaman, kenapa hanya mau fokus ke sini? Ya. Karena tahu di antara sekian banyak yang paling memfokus akhirnya sebetulnya terbukti menembak atau tidak orang ini. Yes. Kan gitu. Ya kan, dan yang untuk buktinya ke sana. Sedangkan dari hal-hal yang lain yang tadinya diberikan dan kemudian diungkapkan, Ya. sempat diceritakan tetapi kemudian sekarang dihilangkan Ya. karena hal itu bisa dianggap bukan bagian dari kejadian. Pelecehan tidak terbukti, ya kan, kemudian perjalanannya tidak terbukti, waktu di jalan ternyata masih kompak-kompak aja di mobil, itu dihilangkan semuanya. Tinggal ujung-ujungnya sebenarnya terlibat nembak apa enggak sih? Ya, lengkapnya dari si sarung tangan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pakai sarung tangan di luar kemudian dianggap dia tidak pakai sarung tangan di dalam? Pakai sarung tangan kerjaan nggak ada 2 menit itu, bahkan kita bukan orang ahli bedah loh ya, tinggal pakai sarung tangan yang kayak gitu, buka gini, erat gitu sini, wrapping di sini, tangan sudah jadi. Nggak butuh sampai 2 menit untuk di dalam. Nah, dari kejadian di luar sampai ke dalam kemudian saat pulang, berapa lama rentang waktunya di situ? Itu banyak yang bisa kejadian, bisa pakai sarung tangannya di sana, di dalam itu. Oke, terakhir yang ini sampai saya tanyakan kepada Anda, Abah, apakah mungkin segala sesuatunya dalam tanda kutip direkayasa? Karena ada kecurigaan itu muncul jauh sebelum persidangan ini dilakukan. Anda sebagai seorang ahli menjelaskan yang namanya CCTV, mengenai timeline dan lain sebagainya, apakah mungkin itu dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu? Harusnya bisa. Seorang ahli di digital, dia harusnya bisa tahu. Ingat dulu sebelum dari penyidikan sekarang, penyidikan dulunya kan udah juga melakukan pemalsuan ya. Oke. Kontennya ya. Nah sekarang jadi penyidik apapun seorang ahli itu harus tetap ada titik curigation-nya, enggak ada bahasa aja biasa. Nah, dia harus mempunyai kecurigaan terhadap apapun yang dia terima ya dari konten di sini. Harus mempunyai lebih analitiknya itu terhadap kelengkapan datanya. Ya. Nah, dengan demikian dia bisa mengungkapkan apakah yang diterima itu benar-benar valid atau tidak dalam rentang kelengkapannya maupun kemudian dalam keasliannya. Oke. Nah, kalau dia tidak mampu mengutarakan hal itu dan kemudian jadi ikut terbawa, dikasih sedikit kemudian hanya mau membahas yang sedikit saja, bukan membahas yang keseluruhan. Nah, ini bukan ahli, ini tukang periksa jadinya gitu. Keahliannya malah jadi saya pertanyakan. Artinya kita harus lebih banyak berharap pada persidangan. Harus berani, mungkin dia tidak berani karena ada tekanan juga, misalnya harus berani mengungkapkan ini. Kita berharap gitu. itu semua diungkapkan sejujurnya di pengadilan. Terima kasih, Oh, Abah sama-sama. Abimanyu Wahyu Hidayat sudah hadir bersama kami, pakar telematika.